Pemirsa TV-mu yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di acara Tarjih Menjawab. Bagaimana kabar pemirsa TV-mu yang budiman? Semoga dalam keadaan yang baik dan sehat serta dilindungi Allah SWT. Tema kita pada hari ini adalah fikih air. Sudah bersama kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Abdul Fattah Santoso MAG yang akan membahas tentang permasalahan fikih air ini. Untuk acara ini kita akan bagi menjadi 4 segmen, dan yang pertama nanti adalah tentang latar belakang fikih air, kemudian nilai-nilai dasar, kemudian prinsip-prinsip universal, dan yang terakhir adalah penutup. Ustadz Dr. Muhammad Abdul Fattah Santoso, apa kabar Ustadz? Baik, Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah, semoga baik selalu. Silahkan Ustadz untuk memberikan paparan kepada kami tentang latar belakang fikih air ini, bagaimana pentingnya fikih air, dan mengapa fikih air ini dibahas pada kali ini. Silahkan Ustadz. Ya, terima kasih. Fikih air mungkin bisa disebut sebagai tema lama kalau dikaitkan dengan toharoh, tapi bisa juga sebuah tema baru. Dan dalam konteks pembahasan kali ini adalah fikih air dalam sebuah tema baru, karena berlatar belakang dari krisis air yang terjadi pada bangsa Indonesia. Nah, keprihatinan atas krisis air yang terjadi pada bangsa kita seperti akan disampaikan beberapa contohnya, itu telah melahirkan sebuah perhatian, sebuah concern untuk merumuskan fikih air. Jadi krisis itulah yang mendorong para ulama untuk bersaham membahas tentang air ini, Ustadz. Begitu, Ustadz? Betul. Nah, di antara indikator-indikator dari krisis air itu, di antaranya yang pertama adalah kelangkaan air baku. Nah, kalau kita mengambil contoh misalnya Provinsi DKI Jakarta itu membutuhkan 27.000 liter per detik. Akan tetapi suplai air ke Provinsi DKI ini hanya 18.000 liter per detik. Jadi masih kurang 6.000. Ya, masih kurang banyak ya. Masih kurang banyak. Masih kurang 9.000. Oh, 9.000 liter ya, masih kurang 9.000 liter. Kemudian yang kedua yaitu masalah konsumsi air yang tidak layak. Tidak layak untuk diminum, dalam arti kurang sehat. Berdasarkan data tahun 2010, maka sekitar 52,3% penduduk Indonesia tidak memiliki akses terhadap air yang layak. Sementara sekitar 48,8% tidak memiliki akses terhadap sanitasi yang layak. Itu indikator yang kedua. Nah, sekarang indikator yang ketiga yaitu pencemaran sungai. Dan kita tahu ini akibat terjadinya industrialisasi, maka telah menyebabkan pencemaran sungai. Pada tahun 2013 berdasarkan data, maka ada sekitar 75, jadi hampir 3/4 dari jumlah total titik pantau sungai yang dinyatakan tercemar. Nah, kemudian ada indikator yang lain, indikator yang keempat, yaitu potensi konflik perebutan sumber daya air. Kita tahu bahwa terutama sungai-sungai yang besar itu mengalir, itu melintasi banyak daerah. Nah, di Indonesia saja dari 133 sungai, itu 5 melintasi antar negara, seperti di Kalimantan ataupun di Irian. Dan kemudian ada
sekitar 27 sungai itu mengalir melintasi provinsi, lintas provinsi, dan ada 51 sungai mengalir lintas kabupaten atau kota. Ketika memasuki era desentralisasi atau era otonomi daerah, maka ini menjadi sebuah persoalan yang bisa menimbulkan konflik ketika terjadi perebutan sumber daya air. Diperebutkan bagaimana, Ustaz? Ya, misalnya antara daerah hulu dengan daerah hilir. Daerah hilir ingin menggunakan, tetapi air itu berasalnya dari sungai itu berasal dari mata air gitu ya, dari mata air yang berada di daerah hulu. Maka daerah hulu bisa mengklaim itu adalah air miliknya gitu ya. Nah, sementara yang daerah hilir ingin memanfaatkan. Nah, ini bisa kemudian timbul konflik ini. Apalagi kalau kemudian daerah hilirnya itu memiliki dialiri oleh mengalir pada banyak daerah kabupaten atau kota. Itu potensi yang indikator yang keempat. Kemudian indikator yang kelima yaitu rusaknya hutan. Kita tahu lebih-lebih setelah era reformasi terjadi penebangan hutan yang berlebihan. Dan berdasarkan data pada tahun 2000 sampai 2005, berarti pasca reformasi, maka setidaknya setiap tahun itu terjadi 1,9 juta hektar kerusakan hutan. Nah, akibat dari itu semuanya, indikator yang keenam adalah munculnya banjir ya, di mana-mana akibat dari penebangan. Yang terjadi akibat kerusakan hutan itu. Nah, itu semuanya tidak hanya menyebabkan bencana banjir, tapi juga longsor. Dan berdasarkan data selama 2 abad, maka rata-rata per tahun itu ada 20 banjir besar terjadi di Indonesia. Tinggal dibagi 12 bulan, maka ada rata-rata 1 lebih. 1 bulan? Satu kali banjir. Ada lebih, saja yang banjir. Ada saja yang banjir. Kalau mau dibikin rata-rata gitu. Jadi per tahunnya itu sekitar 20 banjir. 20 kali banjir terjadi. Itu mungkin yang sedang Indonesia. Dan mungkin agak besar, Ustaz. Ya. Tapi itu berdasarkan data begitu selama kurun 200 tahun 1815 sampai 2013. Jadi memang ini langganan banjir itu di Indonesia ini begitu ya, Ustaz ya. Sehingga dengan demikian krisis air dengan indikator-indikator tadi itu memerlukan solusi. Krisis air sudah menjadi sesuatu krisis akut yang harus segera diatasi oleh umat manusia, dan Muhammadiyah terpanggil untuk ikut mengatasi persoalan ini. Dan keterlibatan Muhammadiyah salah satunya yaitu dengan merumuskan fikih air. Jadi bagaimana kita yang memiliki ajaran Islam itu punya sikap terhadap pengelolaan air, dan dari sikap itu kemudian kita bisa berbuat melaksanakan sesuatu program yang terkait dengan baik pemanfaatan air maupun pemeliharaan air. Jadi kita di Muhammadiyah ini perannya kurang lebih kita memberikan panduan begitu, Ustaz ya? Iya, memberikan panduan untuk dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat begitu, Ustaz ya? Dan kemudian dari Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan pusat tetap mengambil istilah fikih, tetapi tidak dalam pemahaman sebagaimana lazimnya, yaitu tidak langsung kepada hukum taklifi, tapi bagaimana? Tetapi dimulai dari nilai-nilai umum, nilai-nilai dasar yang diambil dari ajaran Islam, yang kemudian nanti bisa memberikan landasan bagi pengelolaan air. Nah, dari nilai-nilai yang umum itu kemudian lebih dikonkretkan dengan prinsip-prinsip universal. Jadi yang namanya fikih air itu maksudnya bagaimana, Ustadz? Panduan kita mau diberi nama fikih air, tetapi apa jadi arti fikih air di sini? Ya, tadi dimulai dari nilai-nilai Islam yang memandu bagaimana kita mengelola air. Kemudian setelah itu ada prinsip-prinsip universalnya.
Jadi prinsip-prinsip dalam arti lebih konkret dari sekedar nilai, seperti misalnya masalah regulasi pemilikan air, regulasi distribusi air. Tapi itu tidak mungkin dirumuskan kalau kita belum merumuskan nilai-nilai yang ada di dalam ajaran kita yang terkait dan sangat dibutuhkan bagi pengelolaan air. Baru kemudian dari situ kita langsung memberi contoh beberapa hukum taklifi atau pedoman-pedoman yang bisa dilaksanakan tidak saja oleh masyarakat, baik individu, keluarga, tapi juga oleh pemerintah maupun oleh perusahaan industri. Karena bagaimanapun kita tahu banyak perusahaan industri yang terlibat juga di dalam permasalahan air ini. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya, dan sehingga kita sudah mulai paham apa arti fikih air, dan ternyata memang kita sedang mengalami krisis air sehingga perlu ada panduan, dan Muhammadiyah ini telah menyediakan apa yang disebut dengan fikih air. Demikian pemirsa TV-mu yang budiman, kita akan berhenti sejenak untuk yang satu ini. Universitas Ahmad Dahlan adalah perguruan tinggi Muhammadiyah yang unggul dan mampu beradaptasi terhadap perubahan global dan secara berkelanjutan menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi dan mampu menjaga moral and intellectual integrity dalam kehidupan. 안녕하세요. 제 이름은 권가민이라고 합니다. 저는 한국 사람이고요. 저는 현재 족자카르타 안에 있는 아마드 다알란 대학교에서 공부하고 있습니다. 이곳 사람들은 모두 항상 미소 짓고 또 많은 사람들이 친절합니다. 그리고 학교 측에서도 외국 유학생들을 위해 많은 배려를 해주고 있습니다. 그래서 지금 저는 매우 행복하게 공부하고 있습니다. 감사합니다.
こんにちは。アフマッドダーラン大学に留学中の村野和香と申します。先生方やクラスメートのみんながとても優しいので毎日楽しいです。アフマッドダーラン大学に来れたことをとても嬉しく思っております。ありがとうございます。Pemirsa TV-mu yang budiman, kembali kita di acara Tarjih Menjawab. Sudah bersama kita Dr. Muhammad Abdul Fattah Santoso MAG yang tadi telah membahas tentang latar belakang dan kepentingannya fikih air itu. Sekarang mari Ustadz diterangkan kembali tentang nilai-nilai dasar dalam fikih air. Apa saja itu? Silahkan Ustadz. Ya, terima kasih. Muhammadiyah mencoba untuk mencari nilai-nilai baik dari Al-Quran maupun Sunnah, apa yang bisa dijadikan landasan bagi pengelolaan air ini. Nah, sudah barang tentu dimulai dari nilai yang paling utama di dalam Islam, yaitu tauhid. Oh, tauhid ya. Ya, jadi ini nilai pertama. Nilai pertama, nilai tauhid. Tapi tauhid tidak semata kita maknai sebagai Tuhan yang Maha Esa. Ya. Tetapi kita kontekskan dalam pengelolaan air. Bagaimana itu Ustaz? Ya, konteksnya bahwa melalui tauhid kita menyadari bahwa alam ini adalah diciptakan, dipelihara dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau kita mau bicara tentang air, di mana air itu bagian dari alam, maka kita mengikuti bagaimana Allah mengatur alam ini. Jadi mengatur alam termasuk mengelola air itu dengan nilai tauhid ini menjadi sebuah kewajiban agama. Itu jadi dihubungkan ya antara pengelolaan air dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa alam diciptakan ya. Oleh Allah. Karena salah satu prinsip dari tauhid itu kan Allah itu khaliqu kulli syai'. Ya, betul. Nah, maka kemudian termasuk juga menciptakan alam ini, dan bagian dari alam adalah air. Iya, oh ya. Itu nilai tauhid yang pertama. Kemudian nilai yang kedua, nilai dasar yang kedua adalah syukur. Syukur. Ya, syukur. Iya. Nah, mengapa syukur? Karena Indonesia yang sangat luas ini ternyata dilihat dari potensi air tawar di dunia itu memiliki 6%. 6% 6% dari seluruh potensi air tawar di dunia. Oh. Dan itu berada pada ranking yang ke-6. Setelah Brazil, Rusia, kemudian Cina dan Kanada. Nah, kita berada di ranking 5. Artinya apa? Kita punya potensi air tawar yang sangat baik. Itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita syukuri. Yang harus kita syukuri. Jadi bagaimana muncul dengan nilai syukur itu sebuah kesadaran akan kasih sayang Allah kepada kita sebagai bangsa Indonesia yang telah memberikan potensi air tawar yang begitu melimpah dan banyak. Dan wujud dari syukur kita adalah bagaimana kita mengelola dengan baik. Tidak hanya memanfaatkan, tapi juga pandai memelihara nikmat yang diberikan oleh Allah tersebut. Ya, betul. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kita pandai bersyukur, pandai mengelola air, dan kemudian kita tidak hanya pandai memanfaatkan tapi juga pandai memeliharanya, insya Allah Allah akan menjaga nikmat itu dan menambahkan nikmat itu. Itu nilai yang kedua. Kemudian nilai yang ketiga itu terkait dengan keadilan. Jadi melalui prinsip ini, melalui nilai keadilan ini, Muhammadiyah berpandangan bahwa semua orang itu mempunyai hak yang sama terhadap air. Karena air memang menjadi kebutuhan utama semua makhluk, tidak hanya manusia, tapi juga makhluk. Kalau tidak ada air, tidak ada makhluk yang bisa hidup, termasuk benda zat padat seperti tanah. Tanah juga kalau tidak ada air, ya perlu air, dia tidak akan subur. Betul, tidak akan subur, tidak akan bisa kemudian menumbuhkan pohon.
Nah, maka seluruh yang ada di alam ini itu membutuhkan air. Tetapi kemudian harus adil, semuanya harus mendapatkan hak yang sama di antara semua penghuni alam ini. Itu Jadi selama ini apa ada ketidakadilan, Ustadz? Masalah prinsip keadilan ini ketengahkan begitu? Iya, karena ada fenomena-fenomena atau gejala-gejala di mana terjadi privatisasi air. Oh, itu yang sehingga ada golongan-golongan tertentu yang punya hak istimewa terhadap air. Nah, sementara ada di pihak lain yaitu kelompok masyarakat yang membutuhkan air tapi sulit untuk mendapatkan akses ke sana. Oh, itu dia. Nah, itu makanya harus adil itu ya, harus Ustaz, adil gitu. Maka muncul itu. Tapi apakah semua privatisasi itu membuat ketidakadilan atau bagaimana? Atau sebagian saja mungkin ya? Ya, sepanjang itu mengikuti aturan. Nah, aturannya itulah yang kemudian harus bagaimana itu mencerminkan keadilan di antara semua manusia yang sama-sama membutuhkan air gitu. Jangan sampai peraturannya itu kemudian menimbulkan ketimpangan, ketidakadilan di dalam hal akses kepada air. Jangan sampai misalnya suatu daerah kabupaten memiliki sumber air, ternyata setelah kemudian dilakukan privatisasi, pemiliknya nggak punya akses kepada air itu. Nah, dikuasai sepenuhnya oleh perusahaan yang sudah mendapatkan izin misalnya. Itu kan ketidakadilan terhadap akses air. Jadi itu nilai yang ketiga. Kemudian nilai yang keempat yang tidak kalah pentingnya yaitu moderasi dan keseimbangan. Maksudnya apa? Maksudnya ya itu kan prinsip yang terkait dengan moderasi. Memang kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk menjadi umat yang wasato. Kadzalika ja'alnakum ummatau wasato. Ya, untuk menjadi umat yang tengah. Nah, terkait dengan pengolahan air, bagaimana kita tidak melakukan pemborosan dan bagaimana juga kita sampai tidak tidak kikir, tidak pelit, dan ini terkait juga dengan perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kelangkaan air. Jadi bagaimana kita berada di tengah. Kalau pemborosan air kita tahu, kalau kikir atau pelit terhadap air maksudnya bagaimana, Ustaz? Ya tidak punya kepedulian, tidak punya. Nanti akan ada muncul nilai juga terkait dengan itu di bagian akhir. Jadi, nah itu yang tentang moderasi, kemudian yang tahu dengan keseimbangan ya perlunya kita menjaga keseimbangan alam ini. Dan di dalam surat Ar-Rahman di situ Allah menyatakan tentang keseimbangan, wasama'a rafa'aha wa wada'al mizan misalnya ya. Jadi langit yang sudah ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian Allah meletakkan keseimbangan itu. Kemudian ala tatghaw fil mizan, agar supaya kalian semuanya itu tidak merusak keseimbangan itu. Nah, kita juga melalui ini bagaimana tidak merusak keseimbangan alam sehingga kemudian bisa menjadikan krisis air itu. Itu yang keempat. Dan kemudian yang kelima itu terkait dengan bagaimana kita melakukan efisiensi. Jadi melakukan hal-hal yang tidak perlu gitu, melakukan hal-hal yang tidak perlu dan itu prinsip yang kelima. Dan kemudian yang keenam yaitu bagaimana kita punya kepedulian, kepedulian terhadap sesama, Ustaz ya terhadap sesama di dalam penggunaan air, karena itu milik semua pihak itu membutuhkan air. Dan kemudian termasuk juga kepedulian terhadap keberlangsungan air serta kepedulian terhadap kualitas air. Jadi bagaimana menjaga kualitas air
Dan maksudnya kepedulian terhadap keberlangsungan air bagaimana Ustaz? Apakah air itu kita simpan supaya terus-menerus ada atau bagaimana? Ya, kan banyak hal yang supaya air ini terus ada, misalnya berkesinambungan itu misalnya perlunya hutan. Perlunya hutan. Kalau hutannya itu dibabat, kan air hujan nanti tidak bisa meresap ke dalam tanah. Dia akan langsung ke sungai dan langsung ke laut gitu. Nah, kalau kemudian tanah tidak menyimpan air, kan keberlangsungan air menjadi berhenti gitu. Nah, maka harus ada itu. Jadi bagaimana juga kita ketika membangun bangunan itu tidak di semen atau di plester sehingga air hujan tidak menyerap ke tanah yang ada di bangunan kita. Bagaimana kita usahakan hal-hal yang bisa menyerap air. Nah, itu salah satu konsekuensi praktisnya itu. Nah, kemudian yang terakhir dari kepedulian itu, yaitu kepedulian untuk bagaimana kita juga untuk terus mempelajari tentang air. Jadi kepedulian terhadap kajian air gitu. Ya, terima kasih Ustadz atas keterangannya. Pemirsa TV-mu yang budiman, telah diterangkan kepada kita tentang nilai-nilai dasar fikih air, dan kita akan kembali setelah yang satu ini. Universitas Ahmad Dahlan adalah perguruan tinggi Muhammadiyah yang unggul dan mampu beradaptasi terhadap perubahan global dan secara berkelanjutan menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi dan mampu menjaga moral and intellectual integrity dalam kehidupan. 안녕하세요. 제 이름은 권가민이라고 합니다. 저는 한국 사람이고요. 저는 현재 족자카르타 안에 있는 아마드 다알란 대학교에서 공부하고 있습니다. 이곳 사람들은 모두 항상 미소 짓고 또 많은 사람들이 친절합니다. 그리고 학교 측에서도 외국 유학생들을 위해 많은 배려를 해주고 있습니다. 그래서 지금 저는 매우 행복하게 공부하고 있습니다. 감사합니다. Mam na imię Kasia, przyjechałam tutaj z Polski w ramach programu Dharmasistwa, żeby uczyć się języka indonezyjskiego na Uniwersytecie Ahmad Dahlan.
Studiowanie na UAD, a do tego mieszkanie w Jogjakarcie jest niepowtarzalną okazją, żeby poznać kulturę Indonezji, dlatego wszystkich do tego serdecznie namawiam. A Indonezyjczycy na pewno Wam w tym pomogą, ponieważ jest to najbardziej pogodny i radosny i pomocny naród świata. こんにちは。アフマッドダーラン大学に留学中の村野若と申します。先生方やクラスメートのみんながとても優しいので毎日楽しいです。アフマッドダーラン大学に来れたことをとても嬉しく思っております。ありがとうございます。 Pemirsa TV-mu yang budiman, masih bersama kita di acara Tarjih Menjawab, dan tema kita kali ini adalah fikih air. Tadi Ustadz Dr. Muhammad Abdul Fattah Santoso, MAG, telah menerangkan kepada kita tentang latar belakang fikih air dan nilai-nilai dasar. Untuk selanjutnya, mari Ustadz silahkan terangkan tentang prinsip-prinsip universal dalam fikih air. Silahkan Ustadz. Terima kasih. Setelah kita tadi merumuskan ada 6 nilai, nah dari 6 nilai itu kemudian sekarang turun merumuskan kepada prinsip-prinsipnya apa. Jadi lebih konkret dari sekedar nilai-nilai tadi. Prinsip yang pertama yaitu keterlibatan publik. Jadi, apa maksudnya keterlibatan dalam publik. Apa Ustaz? Ya, karena tadi bahwa dengan nilai keadilan bahwa semua orang itu punya akses yang sama, jangan sampai ada perbedaan, maka bagaimana ketika mengelola air itu nanti itu melibatkan banyak pihak. Jadi tidak hanya itu sebagai tanggung jawab pemerintah, tapi juga bisa melibatkan seluruh anggota masyarakat. Karena misalnya dalam hal penggunaan air itu juga sampai kepada individu anggota masyarakat, kepada keluarga itu juga harus punya tanggung jawab. Jadi apalah gunanya negara mengatur kalau kemudian masing-masing individu itu tidak misalnya masih dalam pemakaian masih boros misalnya. Itu kan berarti tidak ada timbal balik yang baik. Nah, maka yang pertama ini keterlibatan publik. Jadi semua anggota masyarakat harus terlibat, baik individu, keluarga maupun organisasi masyarakat sipil, organisasi massa, perusahaan, pemerintah, itu semuanya terlibat dalam tanggung jawab pengelolaan air, baik pemanfaatannya maupun pemeliharaannya. Jadi semuanya harus terlibat, Ustaz. Terlibat, ya. Karena semuanya memerlukan air dan menggunakan air, ya kan? Ya, al-muslimuna syuraka'u fi thalathin, ya. Lil kala'i wal ma'i wan nar. Jadi kebetulan artinya apa Ustaz tadi? Jadi orang-orang muslim itu bersekutu, ya, bekerja sama, berkolaborasi. Dia memiliki keterlibatan yang sama di dalam 3 hal, yaitu dalam persoalan padang rumput, kemudian air dan api. Itu yang prinsip yang pertama. Kemudian prinsip yang kedua yaitu penyusunan skala prioritas. Karena air itu kebutuhan, sementara manusia itu kan ada kebutuhan-kebutuhan yang lain. Nah, kebetulan di dalam fikih, di dalam usul fikih kita tahu
apa yang disebut dengan maqasidus syariah. Maqasidus syariah. Dan terkait dengan itu sudah dirumuskan juga kebutuhan-kebutuhan manusia. Ada yang apa namanya daruriyat, ada yang hajiat, dan ada yang tahsiniyat. Ada yang primer, ada yang sekunder, dan ada yang tersir, kebutuhan ketiga. Itu yang kaitannya dengan air bagaimana, Ustaz? Kalau dengan air misalnya, kalau yang primer itu untuk makan minum. Itu ya. Makan minum, kalau dalam Islam termasuk ibadah. Ya, karena kalau mau sholat, wudu, ya, nah itu termasuk kebutuhan. Mandi besar, ya. Mandi besar itu termasuk kebutuhan primer. Nah, kemudian kalau kebutuhan sekundernya untuk irigasi, pengairan sawah, untuk kebutuhan industri, nah itu sekunder. Tapi kalau yang tersirnya ya untuk apa namanya kolam renang di rumah itu sudah atau di hotel-hotel, nah, itu sudah tersir gitu. Nah, artinya begini, ketika kita mau menggunakan air maka harus didahulukan prioritasnya. Gitu. Jadi kalau misalnya kebutuhan ketersediaan air dengan kebutuhan misalnya tidak imbang, kan harus ada pemilihan skala prioritas. Mana yang lebih didahulukan? Mana yang didahulukan? Yang paling penting. Yang paling penting. Nah itu maka kebutuhan primer harus didahulukan dari kebutuhan sekunder, kebutuhan sekunder didahulukan dari kebutuhan yang tersir. Gitu. Bahkan dalam kebutuhan yang yang primer saja, itu misalnya kebutuhan untuk makan dan minum itu harus didahulukan dari kebutuhan ibadah. Oh iya. Pernah ada sahabat Nabi yang bertanya kepada Rasul, suatu saat dia bersama sahabat yang lainnya melakukan perjalanan di laut tapi dengan membawa air yang sedikit. Kalau air itu digunakan untuk berwudu, tidak ada air minum. Tidak air minum. Nah, kalau digunakan air untuk air minum, wudunya bagaimana? Jadi bagaimana kami berwudu? Nah kata Rasulullah, ya gunakanlah air laut, gitu kan? Gunakan. Yang minum? Untuk ininya, untuk ibadahnya. Jadi untuk wudunya, jadi itu gunakanlah untuk minum. Kemudian wudunya pakai air laut. Di mana air laut itu suci dan mensucikan. Ya, suci dan mensucikan. Jadi hadis yang panjang tapi terjemahannya kurang lebih seperti itu. Itu untuk yang prinsip yang kedua. Yang ketiga. Kemudian prinsip yang ketiganya adalah konservasi. Jadi bagaimana kita melakukan pemeliharaan airnya itu. Dan untuk ini ada 3 langkah yang kita jelaskan kepada umat. Yang pertama yaitu mengurangi penggunaan, pemborosan, dan kehilangan air gitu. Jadi bagaimana kita mengurangi penggunaan. Jadi kalau hal-hal yang tidak penting ya kita hindari gitu. Kita kadang-kadang merasa air ini melimpah. Kemudian kita melakukan dengan pemborosan. Nah, maka bagaimana pemborosan itu bisa dikurangi, syukur-syukur bisa dihilangkan. Kemudian langkah yang kedua terkait dengan konservasi air adalah proteksi dari polusi. Jadi bagaimana air itu tidak terkena polusi atau tercemar gitu. Nah, ketika kita memasuki dunia industri, kita tahu bahwa sungai tercemar, air laut yang di pinggiran juga tercemar, bahkan mungkin danau juga tercemar. Mereka mungkin membuang sisa-sisa industri, limbah-limbah industri. Bahkan sekarang juga terjadi misalnya di daerah tambang seperti batu bara atau apa, itu kan ada limbahnya juga. Nah, itu juga kalau mereka membuang seenaknya juga itu sama dengan merusak alam. Sama dengan merusak alam, dan itu harus itu bukan konservasi kalau merusak alam. Bahkan oleh Majelis Tarjih ini membuang tinja sembarangan, terutama ke air. Nah itu juga sesuatu yang sesuatu yang tadi menimbulkan pencemaran, polusi. Kemudian langkah yang ketiganya terkait dengan konservasi adalah melakukan reboisasi.
Jadi bagaimana kita menanam hutan kita kembali ini. yang setidaknya Sudah akibat banyak gundul, banyak yang gundul ditebang ini sembarangan. sehingga kemudian bisa air hujan yang turun itu bisa tersimpan teresap ke dalam tanah. Kemudian prinsip yang keempat yaitu regulasi pemilikan air. Regulasi. Jadi, ini dari pemerintah tentunya. Ya, tanggung jawab pemerintah. Jadi bagaimana mengatur pemilikan air. Bisa juga ya kalau pemerintah terlalu ini, misalnya melalui adat atau melalui tradisi di dalam Islam misalnya. Karena misalnya kalau kita kembali ke fikih Hanafi, itu telah merumuskan misalnya individu itu kalau punya air, tapi kalau airnya itu sudah dalam bejana, dalam sudah dalam botol, itu menjadi hak milik pribadi. Kalau boleh diminta kalau memang dalam keadaan darurat dari orang lain misalnya. Kalau tidak minum itu dia mengalami sesuatu misalnya. Tapi ada juga pemilikan pribadi, tapi dia punya kewajiban juga untuk membolehkan orang lain bisa mengakses air, misalnya memiliki sumur, memiliki di tanahnya itu ada sumur, ada mata air. Nah, sementara kebutuhan dia mungkin sudah cukup, maka dia boleh untuk memberikan air itu, memberikan akses kepada orang lain untuk bisa menikmati air itu juga. Di samping ada juga aliran-aliran sungai yang dimiliki oleh suatu kampung, ya, sungai-sungai kecil, tapi ada juga sungai-sungai besar yang dimiliki oleh masyarakat secara luas. Jadi di dalam tradisi keislaman pun itu masyarakat sipil itu al-mujtama al-madani mengatur itu juga bagaimana kepemilikan itu. Jadi yang mengatur ini di sini juga bisa terlibat, misalnya bisa dilibatkan masyarakat. Bisa dilibatkan masyarakat. Selain memang pemerintah sendiri harus melakukan regulasi pemilikan. Jangan sampai orang-orang yang mewah, orang-orang yang kaya dan orang-orang yang terbiasa hidup mewah ataupun perusahaan itu memperoleh monopoli di dalam memiliki air. Sementara rakyat yang lain yang lebih membutuhkan tidak punya akses ke sana. Terima kasih Ustadz atas keterangannya, dan karena kita akan ada yang satu ini, maka kita akan break sebentar. Universitas Ahmad Dahlan adalah perguruan tinggi Muhammadiyah yang unggul dan mampu beradaptasi terhadap perubahan global dan secara berkelanjutan menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi dan mampu menjaga moral and intellectual integrity dalam kehidupan.
Mam na imię Kasia. Przyjechałam tutaj z Polski w ramach programu Dharmasistwa, żeby uczyć się języka indonezyjskiego na Uniwersytecie Ahmad Dahlan. Studiowanie na UAD, a do tego mieszkanie w Jogjakarcie jest niepowtarzalną okazją, żeby poznać kulturę Indonezji, dlatego wszystkich do tego serdecznie namawiam. A Indonezyjczycy na pewno Wam w tym pomogą, ponieważ jest to najbardziej pogodny i radosny i pomocny naród świata. 안녕하세요. 제 이름은 권가민이라고 합니다. 저는 한국 사람이고요. 저는 현재 족자카르타 안에 있는 아마드 다알란 대학교에서 공부하고 있습니다. 이곳 사람들은 모두 항상 미소 짓고 또 많은 사람들이 친절합니다. 그리고 학교 측에서도 외국 유학생들을 위해 많은 배려를 해주고 있습니다. 그래서 지금 저는 매우 행복하게 공부하고 있습니다. 감사합니다. Pemirsa TVmu yang budiman, kembali kita di acara Tarjih Menjawab, dan ini adalah segmen yang terakhir Ustadz. Tadi Ustadz telah menerangkan tentang prinsip-prinsip universal. Sudah ada 4 prinsip yang telah Ustadz terangkan, tapi masih ada satu lagi. Mari diteruskan, kemudian nanti akan ditutup. Silakan. Terima kasih. Sebagai prinsip universal yang terakhir yang tidak kalah pentingnya, yaitu regulasi distribusi air. Jadi bagaimana air itu didistribusikan. Dan kita tahu tadi dari jenis-jenis pemilikan air itu ada air yang memang harus dikuasai oleh negara, milik rakyat, tapi dipercayakan kepada negara, dan kemudian itu bagaimana kemudian manfaat yang diperoleh dari pendayagunaan air itu kan kembali juga kepada rakyat. Jadi di sini Muhammadiyah melihat bahwa distribusi air pun itu memerlukan regulasi. Jangan sampai terjadi monopoli, terjadi privatisasi yang cenderung untuk memonopoli air yang sebetulnya itu adalah milik publik. Itu prinsip yang terakhir. Nah, dari nilai-nilai dan prinsip-prinsip itu kemudian Muhammadiyah memandang bahwa air itu selain dimanfaatkan tapi juga lebih dari itu harus dipelihara. Jadi pemeliharaan air itu adalah sebuah, tidak saja pemeliharaan, pemanfaatan dan pemeliharaannya itu menjadi tanggung jawab bersama, tanggung jawab kalau sebagai muslim, tanggung jawab muslim yang harus dijalankan bersama, dan kemudian sampai kepada memberikan contoh-contoh yang terkait dengan hukum taklifi, misalnya terkait dengan bagaimana menjaga kualitas air. Kalau membuang limbah itu di sungai ataupun di danau atau di laut itu termasuk kategori haram misalnya. Kemudian jadi hukum taklifi ini di dalam fikih air ini justru diletakkan di belakang Ustadz ya? Ya, karena ini kan tadi titik berangkatnya dari nilai dulu, memahami prinsip-prinsip, nah baru dari situlah muncul hukum. Sehingga ketika membaca hukum taklifi itu tahu ininya sebabnya itu karena sudah ada ininya, sudah ada hulunya. Oh pantas begini karena tadi nilai yang 6, kemudian prinsip universal yang 5 tadi. Jadi itu lahir karena tadi nilai dan prinsip universal itu. Contoh yang lain lagi misalnya menebang pohon yang menimbulkan penggundulan hutan, itu juga perbuatan yang haram gitu. Nah, dalam konteks ini Muhammadiyah sudah maju selangkah, karena selama ini kan kalau bicara tentang hukum taklifi lebih terkait dengan hubungan manusia dengan Allah, hablum minallah, atau hubungan manusia dengan sesama manusia, hablum minanas. Nah, kalaupun toh ada hubungan manusia dengan alam, itu lebih kepada buah-buahan, makanan ya. Jadi apakah makanan ini halal atau tidak, buah-buahan, ternak juga. Nah, apakah halal atau haram. Tapi
sekarang Muhammadiyah mencoba lebih satu langkah, tidak hanya itu, tapi terkait dengan masalah air, masalah pemanfaatan dan pemeliharaan air. Ya mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi umat untuk mengatasi krisis air yang tidak bisa kita biarkan dengan begitu saja tanpa adanya sebuah antisipasi. Jadi fikih air ini nanti Ustadz akan diajukan atau ditujukan kepada siapa yang akan memanfaatkan fikih air ini, Ustadz? Kalau kembali ke buku yang disusun oleh Majelis Tarjih, terutama di dalam hal pedoman di bab 4 dan juga di dalam penutup di bab yang kelima, maka ada 4 pihak yang nanti akan menjadi sasaran dari fikih air ini. Siapa pihak? 4 pihak itu pemerintah, kemudian swasta. Dalam hal ini adalah perusahaan industri yang terkait dengan air. Kemudian yang ketiga adalah masyarakat, dan kemudian yang keempat keluarga dan anggotanya. Jadi individu dan keluarga. Oh, jadi sampai ke individu, sampai ke individu. Jadi, tadi yang industri yang berkaitan dengan air, semua industri mempunyai kaitan dengan air, kan? Walaupun katakanlah pabrik, betul. mobil kan perlu air juga. Iya, betul. Ya kan? Jadi betul. memang begitu. Jadi salah satu kan di sana nanti ada 2, ada pendidikan pemeliharaan air, pemeliharaan ramah air, dan ada prakteknya yaitu pemeliharaan ramah air. Oh, ini sangat menarik sekali. Iya. Ada pendidikan apa itu? Pendidikan pemeliharaan ramah air. Pemeliharaan ramah air. Ini siapa atau bagaimana? Sama, ini? itu juga 4. Yang jadi pemerintah bagaimana mengusahakan adanya pendidikan pemeliharaan air kepada masyarakat. Oh, jadi yang kepada mengadakan keluarga, pemerintah punya tanggung jawab juga. Nah, kemudian perusahaan-perusahaan juga punya tanggung jawab. Sekarang kita kenal yang disebut dengan CSR, social corporate social corporate responsibility. Nah, itu juga tanggung jawab sosial perusahaan itu juga harus diwujudkan, dan bagaimana salah satu wujudnya itu dengan pendidikan ke masyarakat, bagaimana memanfaatkan dan memelihara air. Demikian juga ke ke masyarakat umumnya. Dan yang tidak kalah pentingnya yaitu keluarga dan anggotanya. Individu Individu. Ya, semuanya pokoknya bertanggung jawab, karena semuanya memerlukan air. Terima kasih Ustadz atas keterangannya, dan untuk yang terakhir mohon buat kesimpulannya bagaimana Ustadz? Silahkan. Terima kasih. Jadi air adalah kebutuhan manusia dan bahkan juga makhluk-makhluk yang lainnya. Akan tetapi di dalam kurun-kurun terakhir ini sedang menghadapi tantangan, yaitu adanya krisis. Dan kita tidak boleh membiarkan krisis itu berlangsung, karena akan mengancam kehidupan umat manusia dan alam itu sendiri. Maka untuk itu Muhammadiyah telah membuat sebuah rumusan tentang fikih air, di mana dirumuskan yang pertama adalah nilai-nilai dari nilai-nilai Islam yang menjadi landasan bagi pengelolaan air. Ada 6 yang dianggap itu penting. Yang pertama adalah tauhid, kemudian yang kedua adalah syukur. Kemudian yang ketiga adalah moderasi, dan yang ketiga adalah keadilan. Kemudian yang keempat adalah moderasi dan keseimbangan. Kemudian yang kelima itu adalah bagaimana mengupayakan efisiensi terkait dengan air. Kemudian yang kelima adalah yang keenam adalah kepedulian terhadap pengelolaan air. Dan kemudian tentang prinsip-prinsip universalnya itu ada 5, yaitu keterlibatan publik dan penyusunan skala prioritas. Kemudian yang ketiga konservasi air,
Kemudian yang keempat, regulasi kepemilikan air. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu regulasi distribusi airnya. Dan dari situ muncul beberapa hukum taklifi yang mungkin ini baru, karena belum pernah ada hukum taklifi yang diputuskan melalui fikih air ini, seperti membuang tinja, membuang limbah ke air itu sesuatu yang haram. Gitu. Mungkin itu sebagai simpulnya. Terima kasih Ustadz. Demikian pemirsa TV-mu yang budiman, keterangan dan penjelasan tentang fikih air semoga bermanfaat bagi kita semua, dan semoga ke depan kita bisa memelihara dan memanfaatkan air dengan bijaksana. Demikian aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. خليني حدك واحميني ياللي من العمر اغلى عجناح الهوى لاقيني وشوف سنيني عم تحلى لما تقلي انسى وجودي ودقة قلبي هي خدودي حياتي بهواك موعودي وحداني يا وحداني ورجوعك حررني. أهلا وسهلا بالعزيز.